Selanjutnya, kita akan membicarakan struktur dalam bumi dan teori tektonik lempeng. Struktur dalam bumi dapat dibagi berdasarkan sifat kimia dan sifat fisiknya. Berdasarkan sifat kimia, struktur dalam bumi dapat dibagi menjadi 3 lapisan utama: inti, selubung atau mantle, dan kerak, di mana inti dapat dibagi menjadi inti bagian dalam dan inti bagian luar. Jari-jari bumi adalah 6.370 km. Berhubung batuan hanya menempati 1% dari volume bumi, sebagian lapisan bumi harus dipelajari secara tidak langsung menggunakan metode geofisika, yaitu mempelajari perambatan gelombang gempa bumi yang terdiri dari gelombang P dan gelombang S. Gelombang P dapat melalui segala media, sedangkan gelombang S tidak dapat melalui media cair. Struktur bumi jika dibagi secara kimiawi akan terdiri dari kerak, mantle, dan inti. Kerak bumi akan terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Sedangkan mantle atau selubung dapat dibagi menjadi mantle bagian atas dan mantle bagian bawah. Batas antara kerak dan mantle dikenal sebagai mohorovicic discontinuity. Inti bagian luar akan bersifat cair, inti bagian dalam bersifat padat. Jika struktur bumi dibagi secara fisik, akan terdiri dari litosfer, asthenosfer, mesosfer, inti bagian luar yang bersifat cair, inti bagian dalam yang bersifat padat. Litosfer akan terdiri dari kerak dan mantel bagian atas yang bersifat brittle, di mana terletak di atas asthenosfer yang bersifat plastis. Litosfer yang bergerak dan bersifat rigid dinamakan lempeng. Lempeng-lempeng saling berinteraksi, baik terpisah, bertumbukan, maupun bergeser. Kedinamisan dari lempeng tersebut dikenal sebagai tektonik lempeng. Ada 3 pergerakan lempeng di dalam teori tektonik lempeng, yaitu bersifat divergence, saling terpisah, convergent, saling bertumbukan, dan transform, saling bergeser. Dalam kasus pergerakan lempeng divergent, akan terjadi pemisahan lempeng yang disertai dengan pembentukan lempeng baru. Dalam kasus convergent, akan terjadi 2 tipe konvergensi lempeng, yang bersifat subduksi dan yang bersifat collision. Konvergensi lempeng ditandai dengan kehadiran gempa bumi dan gunung api. Sedangkan secara morfologi, kasus subduksi dan kasus collision dibedakan dengan bentuk morfologi yang khusus, di mana tipe subduksi akan membentuk palung, tipe collision akan membentuk pegunungan tinggi. Untuk kasus pergerakan lempeng transform, terjadi pergeseran antar lempeng, di mana di dalam kasus ini tidak terjadi penambahan dan pengurangan lempeng. Ini adalah peta batas lempeng dunia
yang terdiri dari 12 lempeng aktif. Konvergensi antar lempeng ditandai dengan kehadiran gunung api dan gempa bumi.